Halo, selamat siang pemirsa Sobat Suara Pemerintah TV yang wow, super wow. Semoga Sobat Suara TV selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Rudi Sukmana, wartawan Suara Pemerintah.id dapat hadir di hadapan Sobat semua. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Sobat Suara TV menemui dan berbincang dengan Ibu Intania Kimasari. Beliau menjabat sebagai Manajer Public Relations PT Pertamina Lubricants. Selamat siang Ibu Intan, apa kabar? Selamat siang Pak Rudi, apa kabar? Sehat Terima selalu. kasih. Terima kasih Ibu Intan sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan Suara Pemerintah TV. Iya. Ibu Intan, kita langsung pada pertanyaannya Ibu. Terkait tema yang kami angkat tentang digital public relations, bisa diceritakan Ibu, apa saja langkah dan strategi yang sudah Anda terapkan dan dirasa berhasil dalam mengkomunikasikan informasi terkait perusahaan, baik itu melalui media digital maupun konvensional. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Rudi. Pertanyaan yang relevan sekali ya di era saat ini memang. Nah, kami memang Pertamina Lubricants ini adalah perusahaan pelumas yang memang bersaing di pasar yang bebas. Jadi memang persaingannya ketat sekali, baik itu dari produk lokal maupun dari produk impor gitu ya. Dan kita juga selain menjual produk otomotif, kita juga ada produk pelumas untuk sektor industri. Jadi memang industrinya luas sekali dan persaingannya sangat ketat. Nah, dengan persaingan ketat ini memang konsumen itu menjadi lebih kritis ya Pak ya. Mereka lebih percaya dengan teman, dengan saudara, melalui yang namanya word of mouth gitu ya. Dan mereka juga lebih suka baca fakta, merasakan langsung gitu produknya, pelumasnya. Dan pastinya di industri pelumas ini banyak sekali pilihannya. Mungkin Pak Rudi sendiri sebagai konsumen juga pasti kalau ganti oli gitu kan, banyak sekali pilihannya di pasar gitu. Jadi salah satu yang efektif untuk terkait dengan hal ini adalah kita edukasi produk, Pak. Jadi melalui ranah digital, kita edukasi produk, apa saja produk-produk kita, kelebihannya apa, keunggulannya apa. Kita juga bahas terkait dengan teknologi pelumas. Jadi di balik inovasi produk yang kita lahirkan itu pasti ada teknologi riset dan pengembangan produk yang ada di belakang situ gitu. Kita bicara soal itu, kita bicara soal apa namanya pabrik kita dan lain sebagainya. Jadi bagaimana caranya agar konsumen itu bisa tereducate tentang produk dan juga apa namanya teknologi di balik terciptanya suatu produk pelumas gitu. Nah, ini kita meningkatkan reputasi melalui ranah digital ya, Pak. Ada sosial media kita, baik itu sosial media korporat, Pertamina Lubricants, ada juga per produk seperti Fastron, Enduro, itu kita punya sosial medianya juga. Kita ada YouTube, dan tentunya tidak lupa kita juga edukasi konsumen melalui media massa. Jadi, banyak konten tentang produk, tentang pelumas, konten testimoni pelanggan juga penting, Pak. Terus konten testimoni dari komunitas otomotif misalnya, atau konsumen industri, nah seperti itu sih Pak. Nah kalau memang cara lain yang konvensional nih, kalau kita lihat dari ranah digital itu udah pasti sosial media dan lain sebagainya. Kalau ranah yang lebih konvensional tetap Pak, kita lebih dekat dengan komunitas otomotif misalnya, mobil dan motor. Kita juga rutin memberikan edukasi kepada mereka, bikin acara dengan mereka. Kita berikan kesempatan mereka untuk mencoba produk kita. Gitu. Oke. Ini memang seimbang sih Pak harusnya, konvensional dan digital gitu ya. Tapi dengan salah satu caranya dengan di media sosial, berkembangnya tren media sosial itu kan ada perubahan pola aktivitas publikasinya pasti ya Mbak ya. Iya, Nah, betul. bagaimana itu berimbas Mbak pada hubungan terhadap media konvensional yang sudah dipakai selama ini? Sebenarnya, terutama dengan rekan-rekan pers Pak, rekan-rekan iya. bagaimana? Sebenarnya tetap seimbang sih Pak. Kami dari Pertamina Lubricants itu tetap menyeimbangkan ranah digital dengan konvensional, yaitu teman-teman pers gitu. Karena mereka juga penting ya Pak. Misalnya tren sosial media tentu mengubah cara kami berkomunikasi gitu ya dengan masyarakat. Informasi lebih cepat sampai gitu, lebih cepat diterima. Kita bisa dapat feedback secara langsung gitu ya. Kalau kita post sesuatu di sosial media atau di YouTube misalnya. Lalu kita juga dapat cepat melakukan perubahan kalau misalnya kita sudah mendapatkan feedback dari masyarakat. Tapi hubungan dengan insan pers ini juga
nggak kalah penting gitu, karena mereka sampai saat ini masih menjadi source informasi utama dan terpercaya gitu ya. Mereka kredibel, mereka melakukan riset, mereka memiliki kode etik, dilindungi undang-undang gitu ya. Jadi memang mereka masih menjadi platform yang kepercayaan masyarakat. Jadi dari Pertamina Lubrikasi tetap menjaga hubungan baik dengan mereka, tetap bekerja sama dengan mereka. Jadi sebenarnya lebih berjalan beriringan sih Pak, gitu. Baik, Mbak, untuk upaya Anda dalam membangun dan menjaga reputasi positif perusahaan, terutama di hadapan publik ya, apa aja Pak upaya yang sudah dilakukan? Jadi kalau kami di perusahaan consumer goods gitu ya, kita termasuk consumer goods lah kalau bicara soal sektor otomotif gitu Pelumas. Banyak hal sih Pak yang tadi sudah disampaikan, mungkin edukasi produk melalui media ya. Kita kerjasama dengan media untuk edukasi produk, aktif melalui sosial media, lalu mendukung berbagai kegiatan komunitas seperti tadi. Lalu kita juga terus membangun exposure kita melalui YouTube gitu dengan video-video. Kita menghadirkan berbagai program promo atau misalnya program activation dengan konsumen atau end user gitu ya. Dan yang paling penting nih Pak, yang mungkin yang ketinggalan nih kadang-kadangnya, salah satu upaya untuk memanage reputasi perusahaan adalah kita manage employees kita Pak. Jadi internal communications itu juga salah satu yang penting sekali gitu. Bagaimana karyawan itu bisa menjadi aset kita, mereka memiliki impact yang besar terhadap pertumbuhan bisnis ke depannya. Jadi dengan kita memanage employees, mereka bisa menjadi perpanjangan tangan lah atau advokasi dari perusahaan ketika mereka bersosial media misalnya. Jadi lebih positif word of mouth gitu ya. Seperti itu sih. Yang saya tangkap di sini kayaknya kontribusi ya dalam hal below the line-nya lebih cenderung lebih besar apa ya dibandingkan yang above the line-nya, top bottom-nya. Above the line itu seperti ini ya, misalnya iklan gitu ya Pak. Kita tetap lakukan iklan melalui sosial media itu ada. Jadi memang terbagi dengan teman-teman marketing ya. Mereka sudah punya marketing strategi tersendiri gitu ya. Tapi kalau dari public relations memang kita lebih bermain di sosial media, korporasi gitu ya, maintain informasi-informasi korporat yang relevan, lalu kita juga dengan siaran pers misalnya atau edukasi dengan kerjasama melalui media. Memang lebih ke situ sih Pak. Dan berdasarkan riset kita gitu setiap tahunnya, reputation index-nya kita cukup baik gitu. Karena kita juga tertolong dengan Pertamina sih Pak. Siapa sih yang tidak kenal dengan Pertamina gitu ya. Jadi Pertamina Lubricants itu terbawa namanya lah dengan adanya Pertamina. Termasuk juga brand produk kita, jadi kayak Pastron, Pertamina Enduro. Memang sudah menjadi ekosistem yang cukup baik reputasinya gitu, Pertamina Group ini. Dari segi tantangannya, Mbak, tantangan apa aja ya Mbak yang ditemukan dalam membangun reputasi positif perusahaan? Dan apa solusinya, Mbak? Tantangannya tentu persaingannya sangat ketat ya Pak industri ini. Jadi kita harus pintar-pintar membaca news cycle gitu. Jadi kalau misalnya pokoknya intinya Pertamina Lubricants harus tetap ada di ranah digital gitu, selalu konsisten gitu. Dan kita memanage misinformasi gitu. Karena terkait dengan pelumas itu kan pasti banyak pros and cons ya Pak. Bicara tentang otomotif, tentang mobil, motor, itu pasti ada yang pro, ada yang nggak sependapat, ada yang apalagi tentang mesin gitu ya. Itu pasti ada miscommunication atau misinformasi di luar sana. Itu tantangannya gitu. Gimana kita memanage informasi fakta yang benar dari internal kita. Komplain juga pasti ada Pak, karena kita berhubungan dengan bengkel, kita berhubungan dengan outlet gitu, dengan konsumen. Itu juga menjadi tantangan. Nah, kuncinya tadi adalah ya kita konsisten aja Pak. Kita konsisten menjawab, konsisten mengedukasi, terbuka gitu dengan masukan dan kritikan, dan insya Allah ya semua akan sesuai dengan ekspektasi kita aja gitu. Berarti dalam memandang adanya sikap-sikap aktivitas warganet ya di sosial media, jika mungkin ada yang menyinggung produk atau mungkin perusahaan yang Anda wakili ya, Anda larinya lebih ke arah situ Mbak ya?
ke arah tetap konsisten ya. Iya Pak, memang banyak ya, namanya juga tadi sudah disampaikan, bicara soal produk, ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang sudah mencoba terus mungkin kurang memuaskan dan lain sebagainya. Dan ranah sosial itu kan terbuka ya Pak, siapa aja bisa ngetik. Bahkan kadang akun-akun yang bodong gitu ya, mereka emang sengaja untuk berkomen negatif misalnya gitu, itu bisa aja terjadi gitu. Tapi kalau dari kita gitu, dari Pertamina Lubricants, feedback itu baik sih Pak. Ada yang feedback, kita jadi tahu langsung apa sih yang sebenarnya dirasakan konsumen di lapangan gitu ya. Terus kita juga bisa perbaiki secara internal, jadi koordinasinya juga lebih cepat gitu. Nah tentunya dari Pertamina Lubricants kita menghargai pendapat, kita menghargai kritik gitu, dan itu sudah menjadi sebuah resiko. Mungkin setiap perusahaan ya, nggak cuma Pertamina Lubricants, ketika mereka menaruh diri mereka di ranah sosial, yaitu yang harus kita hadapi, yaitu komen-komen netizen ya Pak, warganet ya. Luar biasa. Kalau sejauh ini Mbak, kira-kira lebih banyak masukan positifnya atau mungkin yang di luar yang non positifnya terhadap produk yang sekarang ini di launching ke masyarakat? Tentunya banyak, alhamdulillah ya Pak, banyak sekali masukan positif dan masukan membangun sebenarnya. Jadi karena kita juga kan manage bagaimana kita menerima komplain, lalu kita langsung memanage, itu otomatis meredakan komplain lebih lanjut gitu. Nah, sampai saat ini pun banyak sekali komen positif di sosial media kita, baik brand korporat gitu, Pertamina Lubricants, maupun produk seperti Fastron Enduro, itu banyak sekali yang positif, namun banyak juga yang membangun. Jadi memang seimbang sih Pak, dan itu bagus sekali buat kita buat manage. Dalam arti mungkin lebih banyak dibantu oleh pihak netizen yang pro Mbak ya, dibandingkan untuk menangkal komentar-komentar yang negatif. Ya, nah itu pentingnya Pak, pentingnya sekali untuk terus menjaga hubungan baik dengan komunitas misalnya, karena mereka punya power gitu untuk mengcounter hal-hal negatif yang dibicarakan oleh komunitas lain misalnya, atau netizen lain gitu. Jadi ketika kita sudah bisa menjalin hubungan baik dengan komunitas, itu mereka bisa mengcounter gitu komen-komen yang negatif. Oh ini tidak seperti ini, oh yang saya rasakan beda gitu. Nah itu taktik-taktik PR yang memang, dan marketing gitu, PR dan marketing yang memang efektif gitu, karena ketika mereka sudah loyal dengan produk, mereka juga kenal dengan kita gitu ya sebagai perusahaan gitu, itu mereka akan sangat berpengaruh terhadap encounter komen-komen negatif di ranah sosial. Ibu Intan, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga sama-sama Pak Budi, dengan senang hati. Baik Bu, semoga pengalaman yang telah Ibu bagi dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi Sobat Super TV semua. Sehat selalu Ibu Intan. Sama-sama Pak Rudi, sehat selalu semua. Terima kasih. Terima kasih. Demikian Sobat Super TV, bincang-bincang kita dengan Manajer Public Relation PT Pertamina Lubricants, Ibu Intania Primasari. Saya Rudi Mana, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam wow super wow.